Mahoka Koko no Retosei volume ke-17 chapter 2 ya. 8 Januari, hari pertama dari semester baru. Kelompok Tatsuya yang berisi 3 orang pergi ke sekolah 30 menit lebih awal daripada biasanya. Itu bukan karena upacara pembukaan. Walaupun mereka bertiga adalah anggota dewan siswa, ini bukan karena mereka butuh menyiapkan acara yang berhubungan dengan semester baru juga. Alasan mereka berangkat lebih pagi adalah karena mereka telah mendapatkan pesan langsung dari sekolah. Kemarin, Tatsuya dan Miyuki menerima email meminta mereka datang ke kantor kepala sekolah sebelum sekolah dibuka. Email sampai pada siang hari. Pada saat itu, walaupun Miyuki masih di rumah, Tatsuya sudah pergi menuju FLT. Karena itu, ini hanya setelah makan malam mereka dapat membicarakannya. Mereka segera mengerti alasan dibalik pemanggilan ini. Akan sulit untuk memikirkan alasan lain selain konfirmasi kepada asosiasi sihir tentang posisi Tatsuya dan Miyuki sebagai anggota keluarga Yosuba. Pertanyaan yang bercampur dan teguran untuk menyerahkan informasi palsu tentang identitas mereka kepada sekolah dan tekanan untuk memastikan itu. Meskipun fakta bahwa mereka bertunangan, mereka juga akan masih berlaku seperti biasa di sekolah. Ini adalah hal yang diduga mereka. Prediksi ini akan dibuktikan di tempat di depan Tatsuya dan Miyuki adalah Dean Yaosaka, dan lebih dalam di kantor di belakang meja adalah kepala sekolah itu sendiri, Momoyama Azuma. Sementara Minami ada di kelasnya. Pesan ini hanya ditunjukkan untuk Tatsuya dan Miyuki saja. Lalu, kau mengatakan bahwa kau tidak pernah bermaksud untuk memberikan informasi palsu kepada sekolah? Tentu, karena bahkan ini tercatat di data keluarga sampai sekarang, aku juga mempercayainya. Momoyama cemberut pada nada militer Tatsuya, atau ini mungkin karena sikap Tatsuya yang tanpa ketegangan, bahwa dia merasa di batas penghinaan. Yaosaka telah menjadi sangat perseptif perubahan suasana hati kepala sekolah selama bertahun-tahun, dan ia mulai gugup sambil terus menginterogasi Tatsuya. Lalu, itu artinya data keluarga dipalsukan. Dalam kemungkinan orangmu sengaja memasukkan surat-surat resmi, ada kemungkinan kalian akan dihapus dari data sekolah. Tentang itu, aku telah mendengar bahwa kalian sudah mendapat surat permintaan maaf dari ayahku dengan dokumen yang menjelaskan semua masalah ini. Aku memang sudah menerima suratnya, bahwa ada kesalahan tulis dari ibumu pada akta lahirmu, dan kau belum mengetahui sampai sekarang. Aku mempertanyakan hal yang mustahil untuk tidak disadari kesalahannya selama 17 tahun. Ayahku tidak tertarik kepadaku. Sekarang aku pikir ini mungkin karena aku bukanlah anak kandungnya. Bahkan setelah mendengar seorang ayah yang tidak peduli pada anaknya, ekspresi Yaosaka tidak terlalu berubah. Itu karena cerita seperti ini di masa lalu maupun sekarang bukanlah hal yang jarang. Karena itu, dia tidak memikirkan perkataan Tatsuya adalah kebohongan. Kepala sekolah, aku tidak merasa bahwa penjelasan Tatsuya memiliki keanehan. Momoyama tidak kembali segera menjawab. Data publik, termasuk data keluarga, telah dibetulkan. Jika kita menerima keadaan khusus keluarga mereka, aku rasa tidak perlu adanya hukuman. Bagaimana menurutmu? Aku mengerti situasinya. Momoyama mengangguk dengan sungguh-sungguh. Di tangan lain, Yaosaka menunjukkan tanda-tanda tenang yang jelas. Memang betul, bukanlah kalian berdua yang bertanggung jawab akan hal ini. Ini bukanlah tempat tim pendidik memberikan hukuman pada pihak yang tidak bersalah. Namun, walaupun jika penghapusan kalian dari data sekolah dibatalkan, jangan lupa hal apa yang dapat menimpa kalian jika ini terjadi. Tolong sampaikan peringatan ini kepada orang tua kalian. Mengerti. Untuk menyamai Tatsuya yang membungkuk, Miyuki juga membungkuk dengan sopan juga. Mulai sekarang, walaupun kalian bertunangan, aku minta kalian untuk tidak terlalu menunjukkannya di sekolah. Mengingat keadaan khususmu, aku tidak berniat melawan hubungan kalian. Terima kasih banyak. Mereka berdua membungkuk kepada Momoyama sekali lagi. Sampai sekarang, banyak hal yang dibebaskan karena kalian bersaudara. Namun juga, mulai sekarang, kalian akan dilihat sebagai tunangan. Baik, mengerti. Setelah Yaosaka mengatakan fakta ini, interogasi dan nasihat dari kantor kepala sekolah berakhir. Nasihat dari Dean dan kepala sekolah berakhir jauh lebih cepat dari yang dipikirkan Tatsuya. Jika dibandingkan dengan waktu biasa, Tatsuya sedikit terlambat pergi ke kelas 2E. Ah, itu dia. Itu mungkin alasan Erika telah menunggu di jendela sampai dia datang. Yo Tatsuya,
Sudah cukup lama. Sepertinya Leo setelah mengetahui Tatsuya belum sampai, dia kembali ke kelas sendiri untuk sesaat. Leo menyapa dari belakang saat dia melewati kelas F. Erika, Leo, lama tak jumpa. Tatsuya berhenti di lorong dan menjawab mereka seperti itu. Ngomong-ngomong, alasan nama Erika disebut lebih dulu adalah karena kalau tidak dia akan merajuk. Tatsuya, kapan kau kembali ke Tokyo? Saat dimana Erika menanya hal itu, Tatsuya mengingat bahwa dia telah berjanji untuk segera mengabarkan jika urusannya sudah selesai. 4 hari yang lalu, maaf tidak memberitahumu. Tatsuya bukanlah tipe orang yang pelupa. Untuk lebih tepatnya, dia tidak dapat melupakan hal, namun kali ini dia tidak memiliki waktu untuk memikirkan itu. Tidak apa-apa, pasti benar-benar susah bukan? Aku tahu, tapi tetap ini mungkin akan lebih buruk mulai sekarang. Aku sudah mengalami shock awal sehingga tidak ada masalah bagiku. Tatsuya sedikit terkejut dengan perkataan Leo. Ini bukan keanehan bagi Erika untuk mengetahui surat dari kepala keluarga Yusuba, karena semua asosiasi sihir keluarga Shiba masuk ke daftar dari banyak keluarga yang dikirimi duplikat surat. Segera setelah dia memasuki kelas, semua tatapan temannya berkumpul padanya, lalu segera berpindah. Selamat pagi, Tatsuya kurang lebih mengerti apa yang dipikirkan orang lain tentangnya, tapi dia menyapa Mizuki yang duduk di sampingnya seperti biasa. Selamat pagi. Seperti dugaan, Mizuki segera memalingkan pandangan setelah menjawab. Itu jelas bahwa dia telah mendengar situasi Tatsuya dan Miyuki. Tatsuya juga memalingkan matanya dari Mizuki dan mengeluarkan terminal yang terpasang di mejanya. Dua orang yang telah berbicara dengan Tatsuya sebelum dia memasuki kelas adalah Erika, sedang mengistirahatkan lengan di jendelanya, dan Leo yang berada di belakangnya, menunjukkan tatapan gelisah pada Tatsuya. Tatsuya menemukan pandangan mereka dan membuat ekspresi yang mengatakan, jangan khawatir, pagi ini Mikihiko tidak muncul di kelas 2E. Kelas pagi telah selesai. Sepertinya cara teman Tatsuya menghadapi dirinya adalah dengan mengabaikannya sebisa mereka. Tatsuya memang tidak sering berbicara dengan temannya, namun ini pertama kalinya tidak ada seorang pun yang memanggilnya selama setengah hari. Meskipun dia telah menjaga jarak, sudah biasa bahwa beberapa orang meminta bantuannya saat mereka memiliki masalah. Tatsuya tidak memperdulikan tatapan temannya, bahkan jika mereka merasa jijik atau permusuhan. Jika mereka siap untuk mengucilkannya, maka dia hanya perlu untuk menutup dan menolak keberadaan mereka. Ini bukan seperti Tatsuya membenci manusia, tapi di waktu yang sama ini bukan berarti dia juga menyukai mereka. Tatsuya sangat merasa selama Miyuki berada di dekatnya, dia tidak membutuhkan apapun. Keberadaan dari orang lain selain Miyuki tidaklah penting baginya, meskipun itu lebih baik untuk memiliki orang-orang di sekitar untuk menjalani kehidupan sekolah yang menyenangkan. Ini lebih jauh daripada itu. Namun untuk alasan itu, dia ingin untuk menjaga setidaknya hubungan yang baik seperti tidak menjadikan mereka musuh. Keadaan sekarang ini akan menjadi tidak nyaman untuk membuat langkah pertama. Itulah pemikiran Tatsuya. Mizuki, aku akan pergi ke ruang dewan siswa. Bisakah kau mengatakannya jika ada yang bertanya? Iya, suaranya kepada Tatsuya, reaksi Mizuki menunjukkan tanda ketakutan. Sehingga tidak kehilangan Mizuki sepenuhnya, sudah diperlukan untuk berinteraksi walaupun itu akan menakutinya. Tatsuya tidak berbohong saat dia mengatakan dia pergi ke ruang dewan siswa. Namun dia berputar balik di depan pintu. Setelah sampai di rumah, Tatsuya menghubungi nomor dari kepala keluarga Yusuba. Walaupun Tatsuya tidak diperbolehkan untuk menghubungi Maya secara langsung sampai malam tahun baru, hubungan mereka sekarang adalah ibu dan anak. Miyuki di samping Tatsuya. Walaupun biasanya ini adalah waktu untuk menyiapkan makan malam, Miyuki tahu masalah ini lebih penting. Makan malam hari ini diserahkan kepada Minami. Maaf membuatmu menunggu. Waktu melapornya Tatsuya sempurna. Faktanya ini adalah panggilan kedua. Pada panggilan pertama, Hayamalah yang muncul. Dia meminta untuk memanggil kembali sekitar 20 menit. Kau memiliki perintah kepada kita. Apa kau akan membiarkanku mendengar ceritamu terlebih dahulu, Tatsuya? Walaupun Tatsuya sedikit gelisah tentang urusan apa yang ingin mereka katakan, dia dengan taat menuruti permintaannya. Hari ini kami dipanggil oleh Momoyama, kepala sekolah SMA 1. Mulai seperti ini, Tatsuya melaporkan apa yang telah dibicarakan dalam pertemuan mereka. Momoyama terlalu disiplin. Maya mengeluarkan nada kagum untuk beberapa alasan. Menilai dari bagaimana dia membicarakannya, mereka mungkin kenalan. Bagaimanapun, terima kasih sudah melapor.
Tatsuya tidak perlu melakukan apa-apa. Seperti yang kau katakan. Tatsuya dan Miyuki membungkuk kepada kamera. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu, pada sisiku. Setelah mereka berdua melihat ke atas, Maya mulai menjelaskan. Tampaknya mereka akan mendapat misi baru. Berpikir seperti itu, Tatsuya menirukan postur seorang mendengarkan dengan perhatian. Mengenai masalah tentang notifikasi asosiasi sihir tentang pertunanganmu, sepertinya kita mendapat protes formal dari keluarga Ichijo. Obasama, mengapa keluarga Ichijo melakukan seperti ini? Walaupun suara Miyuki terdengar tenang, kebencian yang kuat tersembunyi di dalamnya. Mengerti tentang hal ini bukanlah hal yang sulit bagi Tatsuya dan Maya. Ini tidak mudah dikatakan, tapi selagi itu memang benar, Maya tidak menyimpannya sendiri dan mulai menjelaskan. Argumen keluarga Ichijo adalah karena hubungan darah terlalu dekat. Talenta penyihir adalah properti negara. Tidak baik untuk memiliki generasi selanjutnya yang cacat secara genetik. Seperti itu, tentu saja ini tidak hanya sebatas itu. Mengganggu Miyuki yang akan berteriak. Tatsuya memberikan pertanyaan kepada Maya. Pencegahan dari generasi masa depan yang memiliki cacat genetika bukanlah masalah yang terbatas kepada penyihir. Itulah mengapa hukum melarang untuk menikah dengan kerabat. Ini mungkin bukan hanya alasan, tapi pasti adalah porsi terbesar penolakan mereka. Sebaliknya, Ten Master Clan seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk mempertanyakan pertunangan yang sesuai hukum. Tentu saja keluarga Ichijo memiliki hal lain yang ingin dibicarakan. Mendengar perkataan Tatsuya, Maya menunjukkan senyum puas dan mengangguk. Tepat seperti yang kau katakan, seperti yang diharapkan oleh Tatsuya. Tatsuya di tangan lain telah menunjukkan rasa kepuasan saat dipuji. Lalu apa yang mereka katakan? Baik, itu mereka menawarkan putra tertua mereka menjadi tunangan Miyuki. Tolong ditolak. Pada jawaban Maya, suara Miyuki naik seketika. Miyuki, ini tidak apa-apa Tatsuya. Walaupun Tatsuya saja akan menegur Miyuki karena menaikkan suaranya seperti itu, Maya menunjukkan toleransi kepada responnya. Ini pantas jika Miyuki marah. Aku juga memiliki masalah dengan fakta mereka menjawab dengan notifikasi pada pernikahan dengan lamaran pernikahan mereka sendiri. Dalam masalah itu, jawaban penolakan. Miyuki bertanya ini. Namun, belum Miyuki-san, aku tidak bermaksud untuk menjawab keluarga Ichijo untuk sesaat. Namun berbeda dari ekspektasinya, jawaban Maya halus. Tidak. Jika itu masalahnya, bukankah posisi kita menderita? Maya menjawab pertanyaan Tatsuya dengan anggukan, dengan maksud aku tahu. Aku tidak bermaksud untuk meninggalkannya seperti ini selamanya. Itulah mengapa kalian berdua tidak perlu mengkhawatirkan hal ini terlalu banyak. Tidak ada langkah ceroboh bukan? Tentu kalian berdua hanya perlu menikmati waktu dengan bahagia seperti biasa. Pada perkataan Maya yang memperluas kata dengan bahagia, Tatsuya membungkuk pada kamera sekali lagi menjaga ekspresi serius wajahnya. Walaupun ini hari kedua dari semester sekolah, tidak ada perubahan dalam kehidupan sekarang Tatsuya dan Miyuki di SMA 1. Murid lain ragu-ragu mendekati mereka, tapi mereka tidak dapat menyembunyikan keingintahuan mereka. Dan setelah mereka mengetahui bahwa Tatsuya merupakan bagian dari keluarga Yosuba, perasaan ini menjadi lebih kuat. Makin mendekat terlalu menakutkan, dan di saat yang sama, mereka terlalu takut untuk mengabaikannya sepenuhnya. Penyangkalan ini membuatnya terlihat seperti mereka ingin dingin terhadapnya. Ketertarikan yang dimiliki terhadap mereka tentu saja tidak hanya sebagai rasa ingin tahu seorang anak SMA. Bintang dan idola menjadi pusat skandal, bukankah sesuatu yang baru? Sebelum kelas pagi dimulai, segera setelah sampai di kelas 1C, Minami dikelilingi oleh kerumunan orang yang sebagian besar adalah gadis. Seperti yang aku katakan, tidak ada yang berubah dari sebelumnya. Minami telah mengulang-ulang jawaban ini berkali-kali sejak dia sampai. Responnya terkadang bervariasi antara mereka tidak melakukan hal seperti itu, sampai aku tidak diperbolehkan merespon ini, atau bahkan maaf aku tidak bisa menjawab itu. Tapi kalian bersama semalaman bukan? Itu berarti saat mereka tidur juga bukan? Sebuah jeritan bernada tinggi muncul di kerumunan. Minami ditangani lain mengeluarkan napas. Seperti yang telah aku katakan, Tatsuya sama dan Miyuki sama tidak pernah melakukan hal seperti itu. Meskipun fakta bahwa Minami juga sadar bahwa mereka tidak akan mendengarkannya, dia tetap menjawab dengan tepat. Dia melakukan itu karena mereka mungkin menganggap diamnya sebagai setuju. Mungkin kegigihannya memang pada akhirnya karena pertanyaan berikutnya berbeda.
Ngomong-ngomong Sakurai-san, sampai Desember kau memanggil Shiba bersaudara, Tatsuya Nisama dan Miyuki Nesama bukan? Apa mungkin Sakurai-san juga anggota keluarga Yusuba? Pembicaraan di kerumunan itu tentang Minami tiba-tiba berhenti. Apa yang akan dijawabnya? Mereka menunggu dengan napas tertahan demi menjawabannya. Aku memanggilnya begitu sampai sekarang karena itu perintah langsung dari Tatsuya sama. Aku juga memiliki hutang kepada keluarga Yusuba. Jawaban asli akan terdengar terlalu seperti kebenaran bahwa dia didedikasikan untuk melayani keluarga Yusuba, jadi dia segera merubahnya. Namun karena ini dia berhenti pada penjelasannya. Ini memberikan kesan bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Benarkah itu kebenarannya? Karena ini faktanya bahwa dia berbohong, bahkan suara yang dia gunakan untuk menyangkal keraguan orang lain terlalu lemah. Jika dia menaikkan suaranya dan menggunakan nada kuat yang menolak, itu mungkin lebih mudah untuk membohongi para murid. Jadi keluarga Yusuba juga melakukan hal seperti itu. Ada banyak hal berbahaya dalam pekerjaan penyihir. Ini bukanlah hal aneh untuk mendengar laporan tentang anak penyihir selagi melakukan pekerjaannya dan menyelesaikan tugas mereka. Di SMA 1, tidak di ruang kelas C, sudah ada beberapa masalah. Itulah alasan tidak ada reaksi canggung pada penjelasan mereka membantuku, Minami. Namun karena kau mendapat bantuan dari keluarga Yusuba, itu berarti kau tidak dapat dianggap benar-benar tidak memiliki hubungan dengan mereka, bukan? Tidak juga. Baiklah semuanya, pelajaran akan segera dimulai. Jika kau tidak segera kembali ke tempat dudukmu, kau mungkin akan kehilangan beberapa poin dari nilai evaluasimu. Orang yang baru saja menyelamatkan Minami dari pertanyaan tidak pengertian teman-temannya, dialah orang yang memiliki figur pemimpin di kelas. Dia adalah Saengusa Kasumi. Sabtu 12 Januari ini adalah akhir pekan pertama sejak mulainya semester baru. Walaupun kelas di hari Sabtu hanya di pagi hari, ruang makan masih dibukakan untuk murid dengan aktivitas klub dengan anggota komite. Erika, Leo, dan Mizuki memiliki aktivitas klub sementara Mikihiko memiliki tugasnya sebagai anggota dari komite kedisiplinan. Mereka semua berkumpul di ruang makan untuk menyiapkan makan siang hari. Mikihiko berpikir lebih baik untuk lebih cepat bubar. Dia menyelesaikan makanannya dengan cepat dan akan sedang berdiri dari kursinya. Miki, tunggu sebentar. Namun Erika yang memaksanya duduk kembali lagi menghentikan gerakannya. Miki, apa sebenarnya yang kau lakukan? Apa maksudmu? Mikihiko sekali lagi menjawab dengan nada yang kuat namun suaranya secara tidak natural kaku. Aku mengerti, jadi kau tidak mengerti sampai aku mengatakannya secara langsung. Kalau begitu, akan kukatakan. Aku bertanya padamu, mengapa kau menghindari Tatsuya-kun? Ruang makan tiba-tiba menjadi hening. Tatapan semua orang terpusat pada Erika dan Mikihiko. Selagi Erika mengabaikan tatapan orang lain, Mikihiko tidak dapat seperti itu. Aku tidak benar-benar menghindarinya atau apapun. Jadi kau akan pura-pura bodoh. Oh baik, Miki, jujur saja, aku bahkan tidak ingin mendengar mengapa kau menghindari Tatsuya. Namun jika ini hanya karena Tatsuya berasal dari keluarga Yusuba, maka ini bukanlah alasan untuk menghindarinya seperti yang kau lakukan. Jika kau berpikir seperti itu, maka tidak ada gunanya untuk menyebutmu temannya. Erika dengan dia menatap Mikihiko di matanya. Ini karena Erika telah sangat agresif bahwa Mikihiko telah keras kepala beberapa saat sebelumnya. Namun dengan tatapan seperti itu, rasa bersalah yang dia rasakan tidak mengizinkannya untuk berpura-pura tidak peduli lagi. Ini bukan karena dia anggota keluarga Yusuba. Tidak, jujur saja, itu salah satu alasan. Sebaliknya aku membenci Tatsuya untuk tidak memberitahu kami lebih cepat. Meskipun mengatakan bahwa dia membencinya, ekspresi yang ditunjukkan Mikihiko adalah penyesalan. Erika dan Leo secara naluri melihat satu sama lain. Tunggu sebentar Mikihiko, apa kau tidak merasa ada sedikit salah? Leo terus berbicara kepada Mikihiko yang tidak bisa menatap matanya. Tidakkah kau berpikir bahwa Tatsuya merasa bersalah dipaksa untuk menyembunyikannya dari kita? Kau seharusnya mengerti lebih baik daripada siapapun, karena ini adalah semacam tradisi yang harus dipatuhi, bukan? Miki, Erika mengeluarkan suara tajam kepada Mikihiko yang masih belum menunjukkan reaksi kepada perkataan Leo. Mari kita asumsikan kau telah mendengar ini langsung dari Tatsuya. Apa akan berubah? Mikihiko kehilangan kata-kata. Tidak, bahkan jika dia mencoba untuk menjawab kembali, dia tidak dapat untuk membuat respon yang masuk akal. Menggunakan kesempatan ini, Erika menekannya lebih jauh. Jika kau mendengar ini langsung dari Tatsuya,
Apa kau berpikir ini akan berakhir dengan mudah? Oh, aku mengerti. Apa kau pikir kau dapat bersikap seperti sebelumnya? Melihat dari bagaimana kau bersikap pada masalah ini, aku tidak benar-benar berpikir itu masalahnya. Mikihiko tidak dapat menjawab balik. Dia bahkan tidak dapat membuat kebohongan. Sementara dengan kata lain, Miki, kau hanya takut dengan nama Yosuba. Bagaimana denganmu, Erika? Mikihiko akhirnya meninggalkan sikap pura-pura tangguhnya. Mengambil sikap menantang, dia menjawab balik Erika dengan suara cemberut. Namun ini adalah pertanyaan bodoh. Apa yang kau pikirkan? Tentu saja aku takut. Bagi Erika, menggertak tentang kelemahannya adalah suatu yang tidak bisa dia lakukan begitu saja. Dia adalah anggota keluarga Yosuba. Jika kita pernah menemukan seorang yang tidak takut setelah mendengar hal itu, dia pasti hanyalah orang bodoh. Kita melewati batas hal yang kau bisa dengar untuk pertama kalinya dan dilakukan dengan hal itu. Lalu bagaimana kau tetap bersikap seperti tidak terjadi apa-apa? Bukankah ini jelas? Itu karena kita temannya. Erika menjawab pertanyaan dengan ekspresi yang sama, persis saat ia mengakui bahwa dia takut sebelumnya. Keluarga Yosuba itu menakutkan. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan dan itu membuatku tidak mudah menerimanya. Tapi Tatsuya adalah temanku. Bahkan jika aku tidak mempercayai keluarga Yosuba, aku percaya Tatsuya dan tetap seperti itu, walaupun jika ada banyak hal yang tidak harus kusembunyikan dari kita. Erika menatap Mikihiko di matanya dan mengeluarkan serangan terakhir. Untuk memulainya, ada beberapa hal yang Miki sembunyikan dari kita juga, dan itu tidak terbatas hanya 10 atau sampai 20 hal saja. Tidak akan kubiarkan kau mengatakan itu, bukan masalahnya. Lagi pula kita sudah berteman untuk waktu yang lama. Itu juga sama bagimu. Hal yang aku tidak ingin kalian ketahui, hal yang aku pasti tidak akan kubagi dengan kalian, ada banyak. Mikihiko memalingkan pandangannya dengan canggung. Bagaimana bisa Erika dan Leo dapat dengan cepat membiasakan diri dengannya setelah semua ini? Di luar perasaan Mikihiko, Erika mencuri pandangan ke Leo. Aku rasa karena aku tidak pernah berhadapan dengan Yosuba. Aku bahkan tidak tahu seberapa berbahaya penyihir Yosuba. Namun aku tahu Tatsuya, meskipun tahu bahwa seberapa berbahaya Tatsuya, aku juga tahu bahwa aku dapat mempercayainya sampai akhir. Leo merasa malu dengan apa yang dikatakannya dan mengeluarkan senyum bodoh secara terpaksa sebelum melanjutkannya. Ya, itu mungkin dapat diterima, walaupun aku mengetahui dengan sendiri. Aku tahu mengapa dia tetap diam tentang ini. Dan di atas semuanya, aku percaya Tatsuya karena dia temanku. Membiarkan kesempatan ini untuk merusak hubungan kita adalah hal yang bodoh. Leo, kau adalah orang yang luar biasa. Mikihiko bukanlah satu-satunya orang yang menatap Leo dengan tatapan kagum. Erika juga sama. Saat dia menangkap mata Mikihiko berpaling darinya, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Apa itu juga sama bagimu, Erika? Tidak terlalu, bahkan aku tidak dapat segera mengeluarkan reaksi sesuai. Namun aku tidak butuh memikirkannya sampai 3 atau 4 hari. Erika mengetahui garis keturunan Tatsuya pada Februari tahun lalu. Bahkan jika dia mengetahui fakta ini, keterkejutan yang dia rasakan sama persis dengan yang lain. Namun bahkan jika situasi mereka, Erika berhasil untuk kembali dari shock mentalnya kurang dari sehari. Jika Erika tidak mengalami shock yang sama, maka mustahil dia untuk mengerti dilema Mikihiko sampai sejauh ini. Itulah yang dia pikirkan. Aku mengerti. Mikihiko menutup matanya dan mengakhiri semua gerakannya. Posturnya tidak memiliki ketenangan seperti seorang yang bermeditasi, tapi menderita konflik internal. Aku mengerti. Setelah membuka matanya, Mikihiko mengatakan seperti itu kepada Erika. Aku juga menganggap Tatsuya sebagai teman. Akan kulakukan yang terbaik. Pada Senin minggu depan, semua akan selesai. Ekspresi Mikihiko terlihat sedikit tersegarkan. Erika tersenyum dengan kepuasan. Dia lalu memalingkan pandangan di Mizuki. Mizuki, ini juga berlaku bagimu. Reaksi Mizuki bukanlah seperti orang yang mendadak disapa, sebaliknya. Ini seperti dia menghindari dari pertanyaan. Kau harus berhenti memperlakukan Miyuki dan Tatsuya sangat dingin. Bahkan Miki mengatakan akan melakukan yang terbaik. Jika kau juga seharusnya dapat melakukannya juga, kan? Kau dapat melakukannya juga, bukan? Ya, mengerti. Aku akan melakukan sesuatu tentang ini. Erika dengan terpaksa memberikan tampang tegas kepada Mizuki. Si batasan, aku juga akan berusaha sebaik mungkin. Mari kita lakukan bersama-sama. Untuk menjawab perkataan Mikihiko. Ya, mari kita lakukan yang terbaik. Mizuki dengan bahagia mengangguk.
Minggu 13 Januari, Tatsuya pergi ke FLT, bagian pengembangan si Edi, dengan kata lain divisi ketiga. Tidak berbeda dari biasa meskipun hari ini hari libur. Walaupun seperti yang sudah dikatakan, ini tempat tentang pengembangan si Edi. Tatsuya tidak sedang mengerjakan untuk mengembangkan si Edi atau software yang berhubungan dengan si Edi sekarang. Dia sedang mengerjakan Stellar Furnace. Perusahaan tidak sadar bahwa Tatsuya mulai membuat seperti itu, terutama karena dia tidak melaporkannya. Lagi pula Tatsuya bukanlah pegawai tetap di FLT. Dia adalah peneliti yang di bawah kontrak, berarti di samping dari kerahasiaannya yang harus dihormatinya, dia memiliki sedikit kebebasan. Karena posisinya, Tatsuya diberikan ruang pribadi di divisi ketiga. Jika dia benar-benar ingin melakukan hal yang rahasia, itu dapat dilaksanakan. Bahkan Usayama yang dianggap setengah dari Taurus Silver tidak tahu tentang itu. Namun sikap semua anggota tidaklah berubah. Selamat pagi Tuan Muda. Tuan Muda, selamat pagi. Selagi menuju ke ruang pribadinya, banyak orang menyapa Tatsuya. Mereka sudah tahu tentang identitasnya sebagai anggota keluarga Isuba. Ini karena Tatsuya sudah mengumpulkan mereka dan mengungkapkan hal ini lebih cepat tahun ini. Tapi sikap mereka tidak berubah dan mereka tetap menyebutnya sebagai Tuan Muda. Sepertinya posisi di divisi ketiga menarik orang-orang yang berpaling dari otoritas, sehingga tidak mengherankan bahwa mengetahui dia adalah bagian dari keluarga Isuba tidak memicu reaksi apapun. Berkat itu, ia bisa berkonsentrasi pada rencananya untuk proyeknya sendiri. Pekerjaan lapangan sudah selesai. Rencana konseptual untuk Stellar Furnace seharusnya sudah siap dalam waktu 3 bulan. Desain dasar bisa diharapkan dalam waktu setengah tahun. Sejak saat itu, bahkan Tatsuya harus mengakui bahwa ia akan membutuhkan kerjasama. Ini mungkin sedikit terlalu cepat, mengingat aku masih hanya seorang murid SMA. Dia tidak akan menemukan siapapun yang mau berpartisipasi karena usianya muda. Itulah adalah pemikiran terbesar Tatsuya sekarang. Oke guys, pembahasan di chapter kedua ini selesai sampai di sini dulu. Kita bakal lanjut lagi di chapter ketiga ya guys ya. Oke, see you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.